Halo teman-teman, tahukah kalian apa nama makhluk hidup yang berukuran sangat kecil dan membutuhkan mikroskop ketika ingin diamati? Ya, mikroorganisme. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup berukuran mikro yang dapat diamati menggunakan mikroskop. Mikroorganisme sendiri terbagi atas 3, yaitu bakteri, kapang, dan kamir. Kali ini, kita akan membahas salah satu spesies kapang yang memiliki peran cukup besar dalam kehidupan manusia. Aspergillus niger. Aspergillus niger merupakan jamur atau kapang multiseluler yang terdiri dari benang-benang bercabang yang disebut dengan hifa. Aspergillus niger merupakan salah satu spesies yang paling umum dan mudah diidentifikasi dari genus Aspergillus. Nah, selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari Aspergillus niger? Aspergillus niger memiliki bagian-bagian antara lain yaitu sel kaki, conidiophora, vesikel, sterigma, dan conidio. Aspergillus niger dapat diisolasi dari tanah, udara, air, kapas, rempah-rempah, dan bahkan buah-buahan. Untuk pertumbuhannya, Aspergillus niger dapat tumbuh pada suhu optimum 35 hingga 37 derajat Celcius dengan suhu minimum 6 hingga 8 derajat Celcius dan suhu maksimum 45 hingga 47 derajat Celcius. Aspergillus niger memerlukan oksigen yang cukup selama pertumbuhannya karena sifatnya yang aerobik. Aspergillus niger memiliki sistem metabolisme yang terdiri dari sitoplasma, mitokondria, dan peroksisom. Dalam sistem ini, tergabung metabolisme karbohidrat dan metabolisme asam amino yang terbagi menjadi 2 reaksi, yaitu reaksi anabolik dan reaksi katabolik. Aspergillus niger memiliki bulu dasar berwarna putih atau kuning dengan lapisan conidiospora tebal berwarna coklat gelap sampai kehitaman. Sedangkan kepala konidia pada Aspergillus niger berwarna hitam, berbentuk bulat, cenderung memisah dari bagian-bagian yang lebih longgar dengan seiring bertambahnya usia dari Aspergillus niger itu sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Aspergillus niger memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia, utamanya di bidang pangan. Aspergillus niger memiliki kemampuan untuk memproduksi asam sitrat, enzim amilase, protease, dan lipase. Aspergillus niger juga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan produksi verbenol yang merupakan senyawa makanan yang banyak digunakan pada produk berupa minuman ringan, sup, daging, sosis, dan es krim. Pada skala industri, Aspergillus niger dimanfaatkan untuk memproduksi asam oksalat dan asam glukonat. Aspergillus niger juga digunakan untuk fermentasi produk-produk seperti kecap asin, tauco, dan sake. Enzim protease yang dihasilkan oleh Aspergillus niger lebih baik karena mampu menghasilkan protease yang lebih tinggi dengan waktu produksi yang lebih singkat dan biaya yang relatif murah. Di beberapa negara Asia, genus Aspergillus banyak digunakan untuk memproduksi makanan fermentasi tradisional. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Aspergillus niger. Yang pertama yaitu suhu. Suhu di sini sangat mempengaruhi pertumbuhan Aspergillus niger karena optimumnya Aspergillus niger dapat tumbuh pada suhu 35 sampai 37 Celcius. Yang kedua yaitu kadar oksigen pH. Aspergillus niger dapat tumbuh pada lingkungan yang bersifat aerobik atau yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Yang ketiga itu substrat pertumbuhan. Aspergillus niger dapat tumbuh pada substrat yang mengandung kadar karbohidrat yang tinggi. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme pertumbuhan Aspergillus niger pada produk pangan.
Aspergillus niger akan berhubungan langsung dengan zat makanan yang terdapat pada substrat. Molekul yang sederhana yang terdapat di sekeliling hifa dapat langsung diserap. Sedangkan molekul yang lebih kompleks harus dipecah terlebih dahulu sebelum diserap ke dalam sel, dengan menghasilkan beberapa enzim ekstraseluler seperti protease, amilase, mananase, dan alpha-galaktosidase. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mekanisme pembentukan asam sitrat. Proses pembentukan asam sitrat yaitu dengan cara fermentasi, dengan menumbuhkan Aspergillus niger pada media, yang substratnya ditambahkan maltosa sebagai sumber karbon sebanyak 40 gram, pepton sebagai sumber nitrogen sebanyak 3 gram, sodium fosfat sebagai sumber fosfor 2%, metanol sebagai penambah. Setelah pemaparan materi, dapat disimpulkan bahwa Aspergillus niger merupakan salah satu jenis kapang yang banyak digunakan dalam industri pangan. Salah satu contohnya yaitu penghasil asam sitrat yang baik. Pertumbuhan kapang di dalam media dapat diketahui dengan ciri-ciri bulu dasar berwarna putih atau kuning dengan lapisan conidiospora tebal berwarna coklat gelap sampai hitam. Kepala conidio berwarna hitam, bulat, cenderung memisah menjadi bagian-bagian yang lebih longgar dengan bertambahnya umur. Manfaat Aspergillus niger yaitu untuk memproduksi asam sitrat, produksi enzim amilase, protease, selulase, dan lipase, meningkatkan produksi perbenol yang banyak digunakan pada minuman ringan, sup, daging, sosis, dan es krim. Sakarifikasi zat pati beras pada industri Aspergillus niger dapat dimanfaatkan untuk memproduksi asam oksalat dan asam glukonat.